Hai guys, gue Pris Gufta. Di video ini gue pengen bukan nge-react sih, gue pengen nge-breakdown YouTuber yang akhir-akhir ini sering gue tonton. Dia adalah Hai guys. Oke. Deddy Mulyana. Nama gue Deddy Mulyana. Ya, kali ini gue pengen ngebahas sambil nge-breakdown YouTuber yang akhir-akhir ini sering gue tonton, yaitu si Bang Deddy Mulyana ini. Kontennya itu konten filmmaking ya. Ya, karena channel gue ngebahas filmmaking, jadi gue nge-react lagi. Gue bakal nge-breakdown channel yang ngebahas filmmaking juga. Nama Deddy Mulyana, lokasi Bandung, videographer, fotografer, filmmaker, dan editor. Oke, kita mulai dari kamera yang dia pakai dulu ya. Kalau gue lihat dari videonya, sekarang dia pakai Sony A7 Mark III, di mana itu kamera full frame yang pastinya lebih bagus dari kamera APS-C. Dulu tuh kalau kalian mau tahu, si Deddy Mulyana ini pakai kamera APS-C Lumix G7. Tapi Lumix G7 itu bagus juga bro, dia walaupun kamera APS-C, fiturnya lengkap, udah bisa 4K. Harganya sekitar 7,8 juta. Jadi ya recommended banget Lumix G7 walaupun APS-C gitu ya. Oke, jadi pertama yang gue suka dari Deddy Mulyana ini cara ngomongnya bro. Waktu itu gue pertama kali nonton video dia, yang dia bikin video cara ngedit footage 4K di Premiere Pro, dan itu gue keikut banget sama videonya. Gue ngikutin jalan videonya. Cara dia ngejelasin itu singkat, nggak singkat juga sih, gampang, kata-katanya nggak terlalu susah banget. Jadi ya gue gampang juga ngikutin videonya. WeBlab ini adalah produk terbaru dari Zhiyun setelah WeBlab hadir. Bisa dibilang ini adalah kakaknya dari WeBlab dengan peningkatan torsi motor 300%, juga kecepatan respon meningkat 50%. Dan gue suka banget cara dia ngebawain video dia, dan biasanya di videonya itu diselipin sedikit short movie di awalnya atau di akhirnya. Biasanya ada short movie-nya, ada cuplikan yang ada unsur-unsur filmnya lah. Itu nilai plus banget sih. Lu ngapain? Lah, lu ngapain di sini? Foto. Oh. Wih. Kameranya baru. Nah, kedua yang gue suka dari Deddy Mulyana ini adalah color gradingnya. Color gradingnya tuh temperaturnya dia turunin ya, jadi footage-nya agak biru. Nah, si Deddy Mulyana ini dia turunin temperaturnya jadinya agak biru. Jadi sekitar min 10 atau min 15 gitu. Jadi footage-nya agak lebih biru. Mungkin ini biar dia dapat footage yang lebih sinematik kali ya. Soalnya kalau biru itu ya feel-nya agak lebih sinematik. Ini video gue kalau misalnya temperaturnya cold kayak Deddy Mulyana. Ini kalau warm, hangat. Dan ada satu video yang mungkin Bang Deddy Mulyana ini pas ngedit agak kewalahan ya, yaitu video ini. Nah, di video ini kayaknya antara highlight sama whites-nya itu si Bang Deddy Mulyana terlalu diturunin, dua-duanya diturunin. Highlight sama whites-nya diturunin. Gimana ya? Jadi hasil videonya gelap tapi terang. Gimana jelasinnya? Oke, highlights itu adalah bagian terang di dalam video. Dan kalau di Lumetri Color di Premiere Pro itu ada namanya highlights. Kalau kita turunin, otomatis bagian terangnya bakal gelap, yang jadinya kayak videonya si Deddy Mulyana itu. Dan ada whites juga. Whites itu bagian putih di dalam videonya. Kalau putihnya kita turunin, ya putihnya bakal gelap juga. Kayaknya si Bang Deddy Mulyana ini antara highlights sama whites-nya terlalu turun. Jadi bagian terangnya jadi kelihatan gelap gitu. Banyak orang yang bilang ini under exposure. Ini bukan under exposure bro. Ini kayaknya under highlights. Dia bagian terangnya terlalu diturunin, jadinya ya hasilnya kayak gitu. Itu bukan under exposure. Kalau under exposure tuh jadi kayak gini. Oke, itu kan tadi si Deddy Mulyana under highlights, atau di antara under highlights atau under whites lah. Ini gue pengen sedikit ngotak-ngatik footage Bang Deddy Mulyana yang agak tadi under highlights. Pengen gue naikin dikit highlightsnya di Premiere Pro, sekalian gue ngotak-ngatik dikit biar ini kan terlalu gelap ya. Kita highlightsnya kita naikin ya. Highlights kita naikin. Habis itu blacks-nya kita turunin dikit. Bagian blacks itu bagian hitamnya kita turunin dikit, jadi rambutnya kelihatannya agak lebih gelap gitu. Habis itu shadownya, nah kayak saturationnya kurang, jadi agak kita tambahin ke 180. Wah, udah lumayan bagus lah. Yang ketiga, gue suka banget sama konsep video Bang Deddy Mulyana ini. Dia suka nyelipin sedikit short movie di setiap videonya.
Habis itu ya wajar kan, filmmaker pasti ada footage sinematik yang dimasukin di setiap videonya, karena ya kalau nggak ada sinematiknya kayak ada yang kurang di videonya gitu. Dan biasanya dia juga suka manjain mata penonton pakai visual effect di setiap videonya. Bro, 2 menit lagi gue sampai. Gue tunggu barangnya di lokasi ya. Take care. Nah, ini salah satu video Deddy Mulyana yang gue suka, review DJI Ronin S. Itu tuh dia di awal dia ngasih visual effects, tapi gue di sini nggak ngebahas semua visual effects karena gue nggak tahu semuanya yang ada di video ini. Gue cuma ngasih tahu yang gue tahu di sini di video ini. Oke. Pertama tuh, nah ini namanya, kalau kalian lihat text boxnya agak bergerak ya. Bergerak, dan kalian lihat HP-nya juga bergerak. Itu text box-nya ngikutin gerakan HP-nya. Itu pakai trik motion track di After Effects. Motion tracks di After Effects ini kalian bisa naruh trackernya di mana aja. Misalnya kalau si Deddy Mulyana ini kayaknya dia naruh trackernya di ujung HP-nya ya. Jadi kalau misalnya HP-nya gerak, text box-nya ikutan gerak. Kalian lihat ya. Nah, kan? Nah. Itu namanya motion track. Bebas kalian mau naruh di ujung kamera, di ujung benda, tapi gue saranin naruhnya di ujung yang agak tajam ya, agak lancip. Jadi motion tracknya bakal lebih tahu patokannya, lebih gampang gitu. Jadi, nah satu lagi, ini efek yang gue tahu ya. Nah ini dia konsepnya sama kayak scribble effect. Kalian tahu lah scribble effect, yang efek yang suka dipakai di video dance gitu, yang ada nyala-nyala kayak gini. Nah itu konsepnya sama kayak gini. Dia pakai brush tool, abis itu durationnya diganti ke single frame. Abis itu bedanya si Deddy Mulyana ini gambarnya bukan garis-garis dong, dia gambar sepatu. Kayak gue bilang tadi, dia tuh single frame, jadi gambarnya per frame. Dan gambarnya ini kayaknya si Deddy Mulyana pakai drawing pad yang pakai pulpen itu, jadi dia gambar pakai tangan sendiri, bukan pakai mouse. Nah kalau single, kan tadi gue bilang ini single frame ya, berarti pegel juga ya single frame. Dan gambarnya ini bukan garis-garis doang, ini dia gambar sepatu, ada gambar bekas tabnya, ada gambar arrow-nya, dan habis itu dia nambahin glow effect di gambarnya, jadi gambarnya agak terang gitu. Oke, jadi itu aja video breakdown Deddy Mulyana dari gua. Ya memang sedikit efek yang bisa di breakdown, tapi setidaknya kalian bisa nambah wawasan dari video ini. Ya, gua pamit, gua Horus Gupta, selamat bertemu di video selanjutnya. Bye. Maaf Pak. Papa digituin. Kacau. Ayo masuk dulu Pak. Kamu ngapain? Gak apa-apa. Jadi Papa masih dalam. Enggak.